Pak Ustadz Muntasir Haji Ahmad, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin, syahidan wa mubassiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddata indallahi isna ashara. Faqala idan ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahi habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak pada saya hormati beserta jajaran yang sempat hadir, saya muliakan CPLB Kalampah, yang saya hormati para pimpinan dan anggota lembaga-lembaga desa yang ada, pimpinan dan anggota ormas yang ada di desa Kalampah yang hormati, yang saya muliakan dan saya taati, para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh yang saya hormati, Babinsa Desa Kalampah, Babinsa Timah ada nggak? Ada. Ketua Penggerak PKK yang saya hormati, singkatnya hadirin wal hadirat, jamaah yang datang memperingati tahun baru Hijriah 1444 yang insya Allah dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun bukan lagi tanggal 1 dari ini, tanggal 1 itu jatuhnya kemarin pada tanggal 30 Juli 31, 1, 2. Di hari ini malam ketiga atau malam keempat Muharram 1444 Hijriah. Patut kita bersyukur bahwa malam ini kita masih diberi hidup oleh Allah, diberi kekuatan untuk hadir, melangkahkan kaki, mendengarkan ceramah agama, tausiah apalah bentuknya, yang insya Allah Allah ganjar dengan pahala lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat semalam. Ini pahala yang oleh duduk di majelis ilmu itu 1 jam atau sebentar saja itu lebih baik daripada
daripada sholat sunat 1000 rakaat semalam. Yakin dan percaya kan tidak ada yang mampu sholat sunat 1000 rakaat semalam. Kalau lewat rakaat yang itu kalau itu untuk 1000 rakaat. Inilah hebatnya umat Muhammad dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tadi malam kita dimatikan oleh Allah, kemarin tadi pagi dihidupkan oleh Allah, sampai hari ini kita masih hidup. Kehidupan dan kematian silih berganti tiap hari. Mati itu sama dengan tidur, tidur sama dengan mati. Hanya beda orang yang tidur dikembalikan rohnya oleh Allah, maka dia bisa bangun. Orang yang mati dipegang terus oleh Allah rohnya, maka tidak pernah bangun. Ya, serumpun itu kan mati dan tidur. Maka karena Allah membangunkan kita dari ketiduran kita, kematian kita, pujilah Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Itu mulutnya orang yang beriman, yang tidur dan merasa syukur bisa dibangunkan oleh Allah. Jangan lupa Allah yang membangunkan. Kalau tidak, ya sudah, orang sekitar kita menangis, kehilangan, pengumuman, repot segala macam. Selawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, penghulu para nabi. Dia diciptakan awal tapi akhir datangnya ke bumi. Dia menyempurnakan ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Dari 124.000 Nabi yang pernah dikirim, dia dipilih sebagai presiden, presidennya. Dari 313 Rasul, dia juga adalah pimpinan Rasulnya. Maka ini adalah salah satu salawat kita, awalin wal akhirin. Itu dalam salah satu salawat kita. Karena bentuk salawat itu banyak, tapi yang standar itu salawat kita di dalam tahiyat kita dalam sholat. Tidak bisa ditambah-tambah, itu harga mati. Yang di luar sholatnya silakan, sesuai dengan latar kejadian datangnya salawat itu. Kalau yang mau membedakan silakan urusan mereka. Bapak dan Ibu jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin beri judul ceramah saya malam ini adalah 5M. Apa 5M nanti saya tempatkan di akhirnya, karena saya harus menjelaskan dulu latar daripada kejadian datangnya 1 Muharram ini. Bapak dan Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dibaca oleh Quran kita, dijelaskan oleh Allah, inna iddata indallahi isna asyara. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam setahun, isna asyara. Al-Quran sudah mengatur ada 12 bulan dalam Al-Quran. Tapi bulan yang mana? Mari kita luruskan. Bulan yang dimaksud ini adalah bulan Hijriah, bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiah. Perbedaan ilmunya bulan Syamsiah dengan bulan Qamariyah. Kalau bulan Syamsiah dihitung dari bumi mengelilingi matahari 365 seperempat hari 1 tahun. Ulangi, 365 seperempat hari bumi mengelilingi matahari. Artinya tiap 4 tahun nanti menjadi 366 hari yang disebut dengan tahun kabinet. Maka ya inilah gelisahnya orang yang pernah dilahirkan oleh orang tuanya pada tanggal 29 Februari. Tanggal 29 Februari itu hanya ada sekali dalam 4 tahun. Jadi ulang tahunnya sekali 4 tahun. Karena tadi 365 hari, support 4 hari. Sehingga kadang-kadang kok ada tanggal 29 Ustaz, yang memang itu putaran keempat 200
lagi 3 tahun kemudian muncul lagi tanggal 29 4 tahun yang akan datang. Itu matematikanya. Hitungnya peredaran bumi mengelilingi matahari. Sedangkan tahun Qamariyah yang kita sebut dengan tahun Hijriah atau tahun Islam ini dihitung dari peredaran bulan mengelilingi bumi. Lagi peredaran bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dihitung oleh ilmu falak dan petunjuk-petunjuk dari agama kita bahwa bulan akan rampung mengelilingi bumi dalam 1 tahun itu hanya mampu dicapai secara total 355 hari. Artinya perbedaan tahun Syamsiah dengan tahun Qamariyah adalah 10 hari. Kasih tanda aja kemarin jatuh 1 Muharram yang terbaru ini ke tanggal 30 apa? 30 Juli. Insya Allah tahun depan akan jatuh pada tanggal 20 Juli. Dia masih 10 hari. Kalau dikaitkan dengan kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah tetap satu Muharram dan 1 Muharram. Ini Bapak. Kejadian ini penentuan bulan Muharram tidak terjadi di zaman Nabi. Maka mohon maaf jangan dikatakan bidah dan tidak terjadi di zaman Nabi. Cuma Nabi berpindah hijrah dari Makkah ke Madinah jatuhnya pada bulan Safar, bukan Muharram, Safar, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 622 Masehi. Itu kejadiannya. Apa kejadian itu? Nabi pernah ingin pindah di berbagai wilayah untuk menyebarkan ajaran Allah, karena di Mekah diboikot, dimusuhi, dibunuh, mau dibunuh dan sebagainya, disiksa. Artinya ruang bergerak untuk berdakwah di waktu Mekah semakin hari semakin sempit. Lebih-lebih Nabi setelah kematian tamennya Abu Talib dan penyangga dakwahnya adalah Khadijah meninggal dunia di tahun itu. Baru pulang dari Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memberi alamat kepada orang Mekah, lebih-lebih kepada Nabi dan sahabatnya. Hai masyarakat Mekah, seakan-akan Allah mengatakan begitu. Nanti baca di surat Al-Ankabut ayat 56. Tadi sudah bacakan. Hai Nabi, hai sahabat. Ya. Ya ibadiyalladzina amanu, hai hambaku yang beriman. Ini pakai ini maksudnya Nabi dan sahabatnya. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku kata Allah sangat luas. Bukan hanya di Mekah maksudnya, sangat luas. Ini memberisinya Nabi disuruh pindah, meninggalkan Mekah ini. Dalam kisah dan nyata, mohon maaf ya, bukan ria-ria, saya sendiri sudah mengunjungi lokasinya. Nabi pernah mau menyebarkan Islam ini setelah dikepung oleh orang-orang Mekah, membawanya ke Taif. Ke Taif ya, rombongan saya itu termasuk ada dari Kelapa, tapi saya sebut Talabi Wadah, Dompu, Bima, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ketika saya melaksanakan umroh 2017, saya dibawa ke Taif. Ya, di sana masih terbukti bahwa tempat di mana Nabi diusir oleh kaum Taif dengan sultan-sultannya, tempat di mana Nabi merenungkan nasibnya setelah dikejar oleh kafir-kafir Taif, dia beristirahat di salah satu tempat
yang dimana di sebelahnya adalah gunung, Pak. Gunung. Ternyata pemuda-pemuda Taif datang lagi mencari Nabi, melihat Nabi ada di bawah, mereka mengambil batu besar menggelindingkan batu itu. Rugi cawa ke bawah, batu naik sebesar mimbar khutbah kita ini. Tetapi izin Allah, kebetulan namai bodoh ke Nabi lewara watu kunenai basinae meluakai Rasulullah, itu batu bergelinding dari atas, coba lihat. Begitu Nabi menengok ke atas, batu itu berhenti, diganjal oleh batu sebesar piring. Sampai hari ini bergelantungan batu itu. Seandainya batu ini bergelinding, habis Nabi di bawah. Di sini Allah menunjukkan kebesarannya, melindungi nabinya yang paling dicintai. Fairoga awal itu cukup di luar cerita habis. Berarti Nabi menemui ajalnya di Taif. Ini bawahnya. Setelah di Taif, dia meninggalkan Taif, dia beristirahat dan napas panjang di puncak Al-Hada. Kita juga dibawa ke sana, Pak. Puncak tertinggi yang ada di Mekah namanya puncak Al-Hada. 3.000 meter di atas permukaan laut. Dingin sejuk. Orang Arab mengatakan kota awannya Mekah. Kalau kita di kota awannya Indonesia di Bogor, kota hujan. Ternyata di sana kalau nggak bawa jaket, Pak, menggigil kita. 3.000 meter di atas permukaan laut. Mohon maaf, orang yang haji tidak di sana ya, orang umroh di bawah ya, tergantung dari program travelnya. Saya gali sejarahnya, bagaimana Nabi datangnya, apa naik apa? Ternyata Nabi jalan kaki dari Mekah ke Taif yang jaraknya kurang lebih 100 km ke arah timur tenggara, nanti dari Kerubuan ke Lampang. Sampai hari ini jejak-jejak Rasulullah masih ya dibuktikan dengan berbagai bangunan yang mengingatkan kita ketika Nabi mau berdakwah ke Taif. Apa kata malaikat kepada Nabi? Nabi, Anda disiksa, Anda ditolak, Anda dihujat, Anda mau dibunuh. Bagaimana? Kami angkat seluruh gunung di Taif ini untuk menutupi kota Taif supaya mereka mati semuanya. Apa jawab Nabi? Ya malaikat, ya saya tidak mengharapkan mereka sekarang yang beriman, tapi generasinya yang akan datang. Ulangi, saya tidak terlalu mengharapkan mereka sekarang karena tidak mengerti, tapi harapan saya ya, jangan ganggu kota ini. Saya harapkan generasinya yang akan datang. Singkat riwayat, setelah Fatu Mekah Islam berkembang dengan baik, maka dikirimlah gubernur dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas, dan Ibnu Abbas itu sendiri menjadi gubernur dan gubernur berikutnya. Seorang inilah yang pernah diusap oleh Nabi ketika masih kecil. Apa kata Rasulullah? Semoga ilmu Allah di atas kepala Anda. Ternyata beliaulah yang paling banyak riwayatkan hadis. Abu Hurairah dan sebagainya itu hanya menulis, pastinya mulai dari Ibnu Abbas. Maka tafsir pertama yang lahir di dunia untuk kita Al-Quran adalah tafsir Ibnu Abbas. Kuburnya Abbas, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Abbas dua-duanya ada di Masjid Taif. Di sana nanti Bapak Ibu terbesar, tiap masjidnya bukan 9 seperti ini kalau desa, tapi 114 tiap. Saya pernah tanya, ya Syekh, apa maksudnya ini? 114 tiang. Ini mengingatkan kita bahwa 114 sahabat Rasulullah adalah radhiyallahu anha dan radhiyallahu anhu semua masuk surga. Jadi sahabat yang masuk surga itu 114 orang. Tiang masjid Taif itulah yang menjadikan monumen untuk mengingat jejak sejarahnya. Ini yang pertama, keluarga sekalian. Ternyata kembali ke Taif semakin hebat tekanan orang-orang Arab. Coba tekan keluarga Dai. Siapa pula pamannya sendiri? Papa
Bani Hasyim sendiri menjadi musuhnya. Sampai ada yang berkeinginan damai perundingan. Ndak kepada tidak insya Muhammad terece berundi musyawarah. Nabi terima perundingan. Apa isi perundingan? Ndak ke Muhammad. Insya Allah daya ke tiwara helan, musuh daya ke tiwara cupuna. Tamori sama pendek, pala udah, ndak ke boleh Nabi. Sana yang ke nemba rumah gobi, naik nemba rumah Nabi, udah ngerti loa dan Sampai Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah Muhammad hai orang kafir, "La a'budu ma ta'budun." Tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah saudara-saudara. Itu disuruh oleh Allah. Dan kamu sekali-kali tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Lalu lakum dinukum waliyati. Agamaku untukku, agama kalian untuk kalian. Kita hidup bersama. Justru tidak diterima oleh orang Mekah. Tidak diterima, Pak. Kalau ada seperti ini di antara kita, beda sedikit atau tidak bisa hidup damai bersama, berarti masih jahiliyah seperti orang Mekah. Mohon maaf, lain macam di kodengan jam tetangga ini. Di kodengan salam lengan lain macam, lain jamaah, berarti masih jahiliyah ini orang ini. Ya, kata Nabi, perbedaan itu lumrah. Rahmat Allah di atas tangan orang-orang yang berbeda, tetapi tujuannya satu. Kan sama sampean yang rumah, sama jamaah di siki, sama bersahadat, sama bersolawat. Yang beda hanya ada turu lima, te kunu lada te kunu, ada yang membuat kita tidak bisa ketemu. Itu jahiliyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala Nabi kita menyampaikan lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amalku untukku, amal kalian untuk kalian. Itu urusan Allah yang menjadi fokusnya nanti. Tapi terlalu beraninya manusia, lahilah kaum takfiri, apa? Mengkafirkan saudaranya gara-gara tidak sama pahamnya dengan mereka. Mohon maaf Bapak dan Ibu, Islam tidak mengajarkan demikian. Tapi inilah ya yang disuruh dikembangkan oleh orang-orang Quraisy seperti itu. Tidak bisa Muhammad. Akhirnya puncak Nabi Muhammad pada tanggal 16 Juni 1622 Masehi itu, rencana pemuda ini membunuh habis Nabi. Nabi sudah punya istri dan punya tameng, penekanan mereka sudah lebih kuat lagi. Tidur Nabi pada malam itu didampingi oleh Ali di rumahnya, sampai hari ini masih berdiri kokoh rumah Rasulullah. Ya kita tahu lagi Pak, ada yang jadi ya. Ya, Musada atau Abu Salam tanda jelek kurang lebih 100 meter. Tapi sekarang sudah jadikan perpustakaan Mekah. Sudah jadikan perpustakaan. Ya ada larangan, jangan jadikan tempat ini untuk sholat, termasuk bahasa Indonesia di situ. Karena bahasa Indonesia sekarang hampir banyak orang-orang Makkah dan Madinah yang menggunakannya. Tidak usah takut tidak bisa berbahasa Arab. Iya, penjual kaki lima itu kebanyakan berbahasa Indonesia. Saya tanya Mas dari mana? Jawa Timur, Jawa Barat, ya. Sampai di kota Jeddah itu namanya ada toko bernama tulisan Indonesia, ya. Toko Gani Murah, toko Ali Murah, namanya Indonesia. Ternyata di dalamnya orang Indonesia semua yang jual di Jeddah. Ali Murah, Gani Murah ya. Itu pasar yang paling murah dan tidak susah orang Indonesia datang ke sana belanjanya seperti kita Indonesia. Ali Murah, Gani Murah. Ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, pada tanggal 16 malam itu Nabi tidur di situ di tengah malam, dan di awal malam sudah dicembung oleh para pemuda. Marukan kota ini loh tidak, mesti londol ke Nabi. Karena mereka sudah mendengar Nabi ini mau keluar mau tinggalkan Mekah. Benci tapilindus Bapak Ibu, benci tapilindus. Ajaran yang tidak mau, tapi mereka takut juga kehilangan Muhammad.
daripada labado tamade. Pemuda-pemuda Quraisy sudah menunggu rumah, lalu di tengah malam Nabi melihat ya Allah mempermainkan tipu daya kepada orang-orang Quraisy, menidurkan mereka semua. Malu. Nabi melihat di jendela, oh ini sudah ada yang bangun. Ali, kamu tidur tempat aku pakai surbanku warna hijau. Untuk Nabi losal gele, lalu lupa Abu Bakar. Abu Bakar ternyata rumahnya bukan sini makan. Ya, tidak jauh dari Ka'bah kita ini. Setelah bangun para pemuda melihat ini ada Muhammad, langsung masuk. Bungannya ditebas, buka-buka ternyata Ali. Inilah muncul kaum yang mempercayai bahwa pada waktu itu kenabian Muhammad telah diserahkan kepada Ali gara-gara jubahnya dipakai untuk menutup tidurnya Ali. Inilah pemahaman kaum Syiah berkembang subuh di Irak, menganggap bahwa Nabi begitu keluar malam itu meletakkan lambang kenabiannya, tanda kenabiannya pada Ali. Maka yang diistimewakan orang-orang di Iran sana adalah Ali. Sampai Humaini-Humaininya harus dari turunan Ali, Imam 12. Dan Imam 12 turunan Ali, Nabi Muhammad urutan paling rendah. Ini kaum Syiah, Islam juga namanya. Gara-gara ini. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW mengambil arah selatan bukan ke arah utara, berarti prediksi orang-orang itu salah. Nabi pindah ke Madinah pasti menuju utara. Ternyata Nabi mengambil ke selatan. Menuju mana? Mencari Abu Bakar. Dikasih tahu Abu Bakar dengan pembantu pengembala kambingnya yang tahu si Abu Bakar, maka Abu Bakar rela datang bersama Nabi menuju Gua Sur. Gua Sur itu Bapak Ibu sekitar 3 kilo sebelah selatan kota Makkah. Saya juga sudah mengunjunginya. Luar biasa bagaimana Nabi naik ke atas sana. Kalau Gua Hiro itu di Jabal Nur sekitar 3 km juga di sebelah utara. Sedangkan ini dua gua ini penyeimbang Ka'bah. 3 kilo ke selatannya Gua Sur, 3 kilo ke utaranya Gua Hiro. Nabi bermalam di situ 3 hari 3 malam. Lagi-lagi tipu daya Allah dipermainkan kepada kafir Quraisy dan kejar yang memberi makan selama 3 hari penggembala kambingnya Abu Bakar. Hanya itu yang tahu, yang lain tak tahu. Tapi ciuman pemuda Quraisy yang ingin membunuh Nabi tajam juga. Oh, Nabi ada di Gua Sur dengan temannya ada di Gua Sur, dikejar ke sana. Begitu masuk di Gua Sur, kepada Ibu, ya, ditipu daya lagi oleh Allah. Ternyata di mulut Gua Sur dan cobu lalu gagak. Painan dulu kan tu, akhirnya bawa cobu gagak ke. Berarti tiwaran tu deh. Di waktu penutup gede, wara wanita tahu dulu. Tiwaran dulu dah, berarti tiwaran tu deh. Padahal Abu Bakar sudah melihat kaki mereka di luar. Sudah melihat deh, Nabi arah si doa deh. Abu Bakar, tenang, kita bukan berdua kata Rasulullah, tapi kita bertiga. Dengan siapa ya Rasulullah? Allah. Maka Abu Bakar mendengar nama Allah semakin tidak gentar apa-apa. Penyebutan nama Allah itu memberikan kekuatan tersendiri. Nah ini tak kok doa deh. Tapi begitu mereka balik selangkah, bunyilah binatang yang dilarang Allah juga. Apa? Cecak. Jadi Nabi hadir loh cecak. Seakan-akan mereka mau balik lagi, memberi tanda bahwa di dalam ada orang. Ini tukang fitnah nih cecak ini. Ini baik begitu. Nah setelah aman jauh dari pandangan mereka, Nabi mengambil posisi barat, bukan menuju utara, langsung ke barat, mendekati Laut Merah. Singkat riwayat, jejak
Dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah, itulah jejak jalan kakinya Nabi dulu. Tidak lurus keluar dari Makkah langsung ke utara, tapi dia ke barat dulu, mengambil posisi sekarang sudah menjadi jalan tol. Panjang antara Madinah dan Makkah kurang lebih 460 km. Perjalanannya 8 hari 8 malam. Saya mohon maaf karena waktu turun dari Jeddah ke Madinah malam hari dan subuh, dari Madinah ke Makkah karena agak siang, saya menangis. Lampan Nabi panasnya luar biasa. Tidak ada tempat perlindungan kecuali awan yang dikirim oleh Allah. Perjalanannya yang luar biasa. Jangankan perjalanan kaki, mobil saja setengah mati jalannya. Di tengah fata morgana yang luar biasa. Macam itu moti kakilan katanya tahu-tahu panas. Panas kita di Indonesia ini paling 36, di sana 46 derajat. Bisa 50 juga. Tetapi enaknya aja baik. Panas Jakarta itu enggak tahu lah pengalaman yang paling. Tidak ada keringat, Pak. Panas tapi tidak ada keringat, aneh. Coba kita keringat habis siram kita, habis pakaian kita. Ada yang dimakai panas banget, tapi tidak pernah berkeringat manusianya. Ini keanehannya. Kita tinggalkan itu setelah Nabi datang ke masuk kota Madinah di pegunungan raja. Sekarang sudah dibangun istana raja di Madinah. Dari jauh sudah kelihatan oleh orang-orang Ansor yang siap menyambut kedatangan Nabi. Apa ucapan mereka? Salawatan yang Bapak Ibu lakukan di lagu-lagu marawis itu. Asrakal badru alaina. Telah datang bulan yang menerangi kota kita, kota Madinah, seperti kehadiran bulan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente asraka ente baik manis kebinaan itu berlaku pada kejadian menyambut kebanggaan mereka datangnya penerang kota Madinah. Karena memang orang Madinah sudah lama menanti kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah didapatkan Nabi hadir, semua para Ansor datang menyambut. Banyak, sekian banyak kepala masing-masing menawarkan, ya Rasulullah ke rumah saya, ya Rasulullah ke rumah aku, ya Rasulullah ke rumah kami. Tawar, begitu hebatnya sambutan mereka. Umana untuk ibadah Rasulullah, ketika ada Umar Rasulullah dalam Madinah. Tidak ada saudaranya, tidak ada. Saudara nasab tidak ada, saudara seiman ada. Umar auto belau apa Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya jalan ini atas perintah Allah. Saya tidak tahu arah kemana untaku berhenti. Disitulah izin Allah. Dan tapar sila unta tinggalan binti, nalampa kita. Tapa tinggalan. Ternyata dia berhenti unta itu di Bani Salim. Kebetulan di situ lahan yang dimiliki oleh anak yatim piatu. Toko unta dede hantar sahabat Allah tuh tinggalan tuh. Karena Nabi biarkanlah, berarti izin Allah, aku harus tempat tinggal. Siapa yang punya tempat ini? Bani Salim, ya Rasulullah. Orang ini punya anak yang yatim piatu, panggil orangnya. Nah, keluarga ini ingin mewakafkan tempat ini, tapi Nabi tidak rela menerima wakaf dari anak yatim piatu. Aku membayar, kata Rasulullah. Ayat disepakati, tempat itulah dibayar oleh Nabi, maka sekarang menjadi tempatnya Masjid Madinatul Munawwarah. Kebanggaan kita kalau ada di sana. Ente tidak ketua otak komite oleh. Tapi lagi-lagi Nabi belum membangun masjidnya. Malah Nabi datang ke Kuba, mampir dulu ke Kuba, ya, dia membangun Masjid Kuba. Jadi masjid yang dibangun Nabi pertama di kota Madinah adalah Masjid Kuba. 2 mil dari arah selatan kota Madinah. Ya, saya sendiri sudah pernah sholat di situ. Apa kata Nabi? Siapa yang sholat di Masjid Kuba, sholat apapun bentuknya, dihargai pahalanya sama dengan 1 kali umrah.
kali umroh apa pahalanya? Berapa puluh juta itu paling murah sekarang? 30 berapa puluh juta. Satu kali sholat di dalamnya. Sholat apapun bentuknya. Apakah fardu, apakah sunat, silakan dihargai pahalanya satu kali umroh. Di Masjid Quba inilah mulai diadakan Jumatan pertama. Ini sejarah Jumatan pertama. Nabi sholat dengan 70 jamaah yang mengadakan Jumatan pertama. Mana? Turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa jarul bait. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Turun ayat. 2 malam yang lalu ada tanya, berarti di Makkah ada Jumatan Ustaz? Tidak ada. Tidak ada. Karena baru saja pulang dari Isra Mi'raj, yang baru hanya terima sholat 5 waktu, belum sempurna dilaksanakan di Makkah, tiba-tiba Allah perintahkan lewat ayat bumi kedua silakan pindah Muhammad. Ayat ini memerintahkan untuk hijrah. Ini Bapak dan Ibu. Jadi Jumat yang kita lakukan ini adalah hasil hijrah. Kalau ada di antara kita yang belum berjumatan sampai hari ini, berarti dia tidak mengakui hijrah. Percuma Nabi dan Musa tidak ada diikuti. Di semai jemaah dia berarti mengakui hijrah saja. Percuma kamu baru bagi dia. Jumatannya. Nabi Isra Mi'raj startnya dari masjid ke masjid, datang sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi datang hijrah juga, singgahnya di masjid. Berarti ada apa? Berarti pusat kebaikan itu ada di masjid. Ulangi, pusat kebaikan itu ada di masjid. Pusat pengendali dan perbaikan akhlak manusia harus dimulai dari masjid. Maka Nabi membangun rumahnya, lalu di sekitarnya dibangun Masjidil Nabawi. Sekarang rumah Nabi sampai hari ini menjadi kubur Nabi. Maka ini yang diikuti oleh orang-orang yang percaya bahwa Nabi sendiri menguburkan jasadnya di sekitar masjidnya. Maka ulama-ulama dulu rebut-rebutan menguburkan di sekitar masjid. Lalu timbul paham baru, masjid yang ada kuburnya haram dipakai untuk sholat. Ada tahu seperti itu? Ada. Saya bilang apa? Kalau begini, Anda harus gali dulu kubur Nabi, buang keluar di luar masjidnya. Patung atas sudah ditutup. Tidak bisa. Yang tidak bisa sholat di atas kubur, bukan di masjidnya. Padahal jarak masjid Nabi dengan rumah Nabi hanya dibatasi oleh dinding. Dinding itu rumah Nabi, kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur rumah, satu kubur masih kosong. Ini kita belajar kenapa kosong ini, untuk siapa? Malam ini bukan waktunya. Lalu sekitar area ini 22 kali 15 itu adalah Raudah. Kebetulan karpetnya sama dengan karpetnya Masjid Raudatul Abrar. Dikombinasikan dengan karpet. Sisanya di luar Raudah adalah karpet merah. Ya. Berapa hektar itu karpet merah? Itu memberi tanda untuk mengenal Raudah harus melihat karpet hijau. Siapa yang sholat di karpet hijau itu, dia sama dengan sholat 1000 kali di masjid lain. Lebih buat Raudah kita duduk karpet kalah. Tapi kebanyakan jamaah kita salah kaprah. Beda 3 akhir Raudah, beda di sama berilah bila raku beri oleh kena. Jumlah luas masjidnya dengan 8 hektar. Ya, satu payung besar saja bisa menaungi 250 orang. Payung buatan Prancis itu, payung beton. Nah, ini kipas angin, saya kipas oi 10 oi lo kipas. Inilah menjadi tempat kebanggaan hasil jejak perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terjadi sholat asar. Beberapa hari kemudian, ketika Nabi sholat asar, sebagian rakaat sholat asarnya menghadap Masjidil Aqsa, sisa rakaat sholat asarnya menghadap Masjidil Haram. Kenapa? Ini setelah diadakan Fathu Makkah. Ada yang bertanya saya, kenapa Ustaz
tidak dari dulu menghadap Masjidil Haram, harus menghadap Masjidil Aqsa? Jawaban yang pasti adalah Allah tidak merelakan Nabi dan umatnya waktu itu menghadap Masjidil Haram sebagai kiblat, karena Masjidil Haram masih ada sisa-sisa patung-patung syirik, ya, turunan dari patung Lata dan Uzza yang masih berserakan di sekitar kota Mekah. Setelah satu Mekah turun ayat injajah Nasrullahi dan seterusnya, maka Nabi membersihkan sisa-sisa syirik tadi dengan menunjukkan tongkatnya, dengan membaca kalimat Allah apa? Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Tidak menyentuh dengan tangan karena Nabi tidak mau menyentuh benda syirik, hanya menunjuk dengan tongkatnya, maka seluruh sisa puing-puing tadi, sisa patung tadi hancur lebur bagai debu, maka dibersihkan. Maka kejadian sholat asar tadi, Nabi Allah membaca hati Nabi dari dulu kamu Nabi bermimpi mengharap sekali untuk menghadap Masjidil Haram. Sekarang aku membolehkannya ketika terjadi sholat asar di kota Madinah. Maka masjid tempat sholatnya Nabi separuh yang menghadap Masjidil Aqsa, sisa sholat menghadap Masjidil Haram, maka disebut juga Masjid Qiblatain. Bagi Masjid Madinah sekitar 3 kilo juga. Siapa yang sholat di masjid itu Rasulullah lagi-lagi mengatakan pahalanya 1 kali umroh. Setelah Nabi Muhammad meninggal diganti oleh Abu Bakar, 1 Muharram itu belum lahir, belum ada penetapan. Umar bin Khattab lah yang mengajak semua sahabat yang masih hidup, mari kita mau menjadi ciri khas kita tahu Islam. Dari mana kita mulai mencari sejarahnya? Disepakati kepindahan Nabi ke Madinah dianggap hijrah, maka tahun Qamariyah dimulai dengan Muharram, maka 1 Muharram ditetapkan sebagai tahun baru Hijriah. Kalau mengambil kejadian aslinya harusnya pada bulan Safar, bukan Muharram. Tapi ini kesepakatan para sahabat, sampai hari ini kita menerima bahwa 1 Muharram itu adalah tahun baru Hijriah. Ini babak pertama, Bapak. Yang kedua, mohon izin saya akan masuk kepada 5M tadi. 1 tahun setelah kita lewati 12 bulan, ini sudah tahun baru. Untuk itu mari langkah pertama baru bermakna kita melaksanakan peringatan malam ini. Headline yang pertama, M yang pertama adalah muhasabah. Apa muhasabah? Menghisap diri kita masing-masing, mengevaluasi diri, introspeksi diri. Apa yang aku lakukan selama 1 tahun berjalan? Tentu 2 dari saya, ada salahnya, ada benarnya. Yang salah dilanjutkan, yang benar dilanjutkan, ditingkatkan. Yang salah mari kita kubur dengan cara bagaimana? Maka lahirlah yang kedua, muhatabah. Apa muhatabah? Bertobat kita pada kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan pada manusia kita mohon ampun, kesalahan pada Allah harus minta taubat pada Allah. Maka langkah yang kedua yang adalah muhatabah. Manusia yang hebat, manusia yang sempurna, manusia yang mendapat keridhaan Allah adalah manusia yang mau tobat atas kesalahan-kesalahannya dilakukan. Gampang bagi umat manusia, ketimbang nenek kita Adam, sulit sekali dosanya yang dilakukan di alam samawi, tobatnya di alam dunia. Tidak sembarang tempat lagi, berjalan mencari, menyelidiki dunia ini, mencari tempat ini, sehingga dia harus rela berpisah dengan istrinya selama, riwayat yang satu mengatakan 400 tahun, riwayat lain mengatakan 40 tahun, baru ketemu dengan izin Allah di padang Arafah. Lalu tempat tobatnya harus di depan Ka'bah yang namanya Multajam. Maka Multajam itu adalah salah satu tempat untuk kita mohon ampun dan semua doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk umrah dan haji, carilah tempat Multajam ini sebagai tempat pengakuan atas kesalahan-kesalahan kita dan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Tetapi Allah tidak merepotkan kita seperti Adam, tapi Allah katakan di mana kamu memohon tobat kepadamu, aku terima, kata Allah. Apakah di sawah, akan di rumah, apakah
pakai digubuk lewat, apa digendong tinggi, silakan, ada kesalahan, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi yang kedua yang muhasabah. Lalu yang ketiga adalah muraqabah. Apa muraqabah? Setelah kita tinggalkan amal kita yang tahun yang lalu kita berjuang untuk mengisi tahun ini, hati-hatilah, di dalam beramal kita ada yang melihatnya, ada yang mengawasinya, ada yang mencatatnya. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah dengan pengetahuannya akan memantau pada setiap pekerjaan kalian. Hati-hatilah. Kalau ini kita pasang menjadi taman kita, insya Allah lahirlah kita dalam setiap tindakan akan ihdinas siratal mustaqim, akan kita lurus dengan panduan-panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan menyimpang kiri dan kanan. Inilah makna doa daripada ihdinas siratal mustaqim. Sulit didapat ini Pak, kecuali orang yang beriman. Jadi yakinlah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah akan melihat dengan pengetahuannya luas setiap apa yang kamu lakukan. Hati-hati. Nah, hasil dari muraqabah akan melahirkan minimal 3 sikap manusia, 3 perbuatan kita. Yang pertama apa? Haya. Apa haya? Kita harus punya rasa malu. Kata Nabi, al-haya'u su'batun minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Disiwara malu tintang iman. Lah itu bodoh, damaja, datuba, dahusu, dabalu, dalia, letter D. Itu orang tidak punya iman. Kalau sudah malu tertanam menjadi karakter kita, apa hasilnya? Kata Nabi di hadis berikutnya, al-haya'u ya'ti illa bi khair. Malu itu akan punya arti, akan punya mana kalau berakhir dengan sebuah kebaikan tindakan kita. Jadi malu ini mengantarkan kita untuk meraih perbuatan yang baik yang mendapat tentunya pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diperoleh hasil muraqabah, yang kedua adalah haibah. Apa haibah? Menghormati. Menghormati apa? Hormatilah Allah. Ya, jaga amal-amal kita yang sudah kita bungkus rapi, jangan dirusak oleh dosa-dosa lain lagi. Susu rusak karena susu sebenarnya rusak karena nila setetes. Apapun perbuatan baik kita kalau sudah muncul kerusakan akan terhapus kelihatannya di hadapan manusia dan amal kita. Jadi berakhirlah sebuah perbuatan karena malu, insya Allah akan menghasilkan kita menjadi orang yang baik. Yang ketiga dari muraqabah adalah ta'zim. Apa ta'zim itu? Ya, ta'zim itu memuliakan perintah Allah kepada kita untuk memuliakan Allah, karena Allah sendiri telah memuliakan kalian. Apa kata Allah? Wa laqad karamna ya bani Adam. Sungguh aku telah memuliakan anak Adam. Begitu hebatnya Allah telah memuliakan anak Adam. Sementara kita harus balikan untuk memuliakan Allah. Bagaimana memuliakan Allah? Penuhi hak Allah itu. Sujudlah kepada Allah, bertakabur kepada Allah, mengharap ridha Allah dan mengampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara singkat, kita datang dari Allah, kita hidup ini untuk Allah dan kita kembali kepada Allah. Maka lanjut ayat tadi, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Nabi, tinggalkan kota Makkah, cari bumi yang luar, soal mati dimanapun itu tempat kembali. Semua yang baik tergantung sumber daripada kamu atau kalian yang memanage kehidupan ini. Tidak usah takut kematian, tinggalkan saja kota Makkah. Ayo terjadilah hijrah itu. Yang keempat adalah setelah muraqabah kita harus mampu mulai memasuki tahun baru ini, harus mensisihkan lengan bajunya, kata Rasulullah, untuk mencari berusaha dengan jalan mujahadah, bersungguh-sungguhlah mengisi waktu ke waktu, hari demi hari yang telah disediakan oleh Allah
di hadapan kehidupan kita ini. Kesempatan hidup hanya satu kali, kesempatan beramal bisa berulang-ulang, tetapi amal kemarin tidak sama dengan amal hari ini. Kemarin karena kita sholat isya, hari ini pun kita sholat isya kemarin dengan hari ini tidak sama Bapak dan Ibu sekalian. Tingkatan dari hari yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mendekati ajal kita, amalkan amalan kita semakin naik tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita landasi dengan mujahadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah dilakukan, apa hasil akhir? Yang kelima adalah mahabbatullah, kita mengharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut Nabi Muhammad sendiri adalah Habibullah, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, juga dicintai oleh Allah. Semua para nabi sangat mendapatkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun punya hak untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya cinta Rasul Bapak dan Ibu. Ini lagu cinta Rasul Ustaz, silahkan. Tapi jangan lupa di atas cinta Rasul ada cinta yang lebih tinggi, adalah mahabbatullah. Mudah-mudahan kita memasuki tahun baru 1444 Hijriah ini, titik terakhir tadi adalah harapan kita semua amal kita diterima oleh Allah, kemudian semua perbuatan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tutup dengan satu ayat, ridallahu anhum wa radu anhu. Mulai, ridallahu anhum wa radu anhu. Kamu telah ridho, Allah telah ridho kepadamu untuk dimasukkan ke surga Allah, karena kamu juga telah ridho untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balance Bapak dan Ibu. Kalau kita mencintai Allah, Allah lebih mencintai kita. Inilah makna kita dikarimkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu timbal baliknya, kembalilah kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, dengan uraian yang tidak teratur malam ini, paling tidak sedikit memberi makna atau pengaruh atau efek untuk kita rubah meraih hari esok yang lebih baik. Kata Rasulullah, kalau hari kemarin lebih baik daripada hari ini, berarti kamu mundur. Kalau hari ini sama dengan kemarin, berarti statis, tidak ada perubahan. Yang terbagus adalah hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Antara hari ini dengan besok membutuhkan langkah-langkah yang saya jelaskan dalam bentuk 5M tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya keluarga sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum